Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita IPA SMP kelas 7 semester 2 tentang sistem organisasi kehidupan. Baik, untuk hari ini kita akan berfokus pada satu pembahasan, yakni mengenai sel. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak penjelasan saya selanjutnya. Ya, kemudian kita lanjutkan tingkatan organisasi kehidupan. Ya, untuk yang pertama adalah sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dalam suatu tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai sel, sehingga sesuatu bisa dikatakan makhluk hidup jika ia memiliki sel. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu tidak memiliki sel, maka tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kemudian dari sel akan berkumpul membentuk suatu jaringan. Dari jaringan membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ, kemudian dari sistem organ akan bekerja sama membentuk sebuah organisme. Dari organisme ini membentuk populasi, kemudian komunitas, bioma, dan juga tingkat tertinggi adalah biosfer. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup jika terdiri dari minimal satu sel. Jenis sel dibedakan menjadi dua, yakni sel prokariotik yang memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, sel prokariot memiliki inti sel atau biasa disebut dalam istilah adalah nukleus. Akan tetapi, dalam sel prokariot ini, nukleus tidak dibungkus oleh membran inti. Dan ada dua jenis sel prokariot, yakni bakteri dan ganggang biru. Kemudian sel yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki ciri inti sel atau nukleusnya dibungkus oleh membran inti. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam sel eukariot? Ada 4. Yang pertama protista, yang kedua fungi, plantae, dan animalia. Itu salah ketik ya. Fungsi itu sebenarnya yang betul adalah fungi. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya ukuran sel pada umumnya adalah sangat kecil atau mikroskopis, sehingga hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Selanjutnya, sel prokariotik dan strukturnya. Tadi kita sudah membahas ciri sel prokariot dan juga contohnya. Nah, untuk sekarang ini kita akan lanjutkan kepada struktur sel prokariotik. Di sini sudah saya sediakan gambarnya. Silahkan untuk diamati gambar ini. Nah, ini di sini ada pili. Pili merupakan struktur sel prokariot yang menyerupai rambut-rambut kecil. Kemudian ada juga nukleoid, ada juga ribosom, kemudian ada dinding sel yang melindungi isi sel, ada juga membran plasma, kapsul, dan yang terakhir adalah flagella yang menyerupai atau mirip ekor. Baik, kita lanjutkan lagi. Sel eukariotik dan strukturnya. Nah, perlu diingat lagi ya bahwasanya tadi sudah saya jelaskan kalau sel eukariotik inti selnya dibungkus oleh membran inti. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Itu adalah gambar sel yang sudah diperbesar menggunakan mikroskop. Bisa kita lihat di situ ada strukturnya secara lengkap ya. Di tengah-tengahnya, di tengah sel ada inti sel atau ada nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu sendiri terdapat anak inti sel atau nukleolus. Kemudian ada juga lisosom, ada sentriol, ada sentrosom, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Kemudian ada sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, membran sel, dan lain sebagainya. Bisa diamati sendiri. Kita lanjutkan bagian utama sel. Bagian utama sel
secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah membran sel. Apa itu membran sel? Membran sel adalah tempat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Membran sel bersifat semi-permeabel atau hanya bisa dimasuki oleh zat tertentu saja. Membran sel juga berfungsi untuk melindungi isi sel dan juga mengatur keluar masuk zat ke dalam sel. Bagian utama yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Di dalamnya terdapat DNA dan RNA yang membawa informasi genetik yang mengatur sifat individu. Di dalam inti sel juga terdapat anak inti sel atau nukleolus yang bekerja untuk mengatur kinerja inti sel. Bagian utama sel yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma pengertiannya adalah cairan pengisi ruang di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel dan terdapat organel sel. Apa saja organel sel di dalam sitoplasma? Yang pertama ada mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. Respirasi adalah pernafasan ya teman-teman. Kemudian ada juga lisosom, yakni pencernaan sel. Ada juga badan Golgi, yaitu ekskresi sel. Ekskresi artinya pengeluaran. Kemudian ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Dan yang terakhir ada vakuola yang berisi cairan. Kemudian kita lanjutkan ada dinding sel. Nah, untuk dinding sel ini adalah bagian utama dalam sel yang merupakan tambahan. Karena apa? Karena dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak ditemukan adanya dinding sel. Sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel di bagian terluarnya untuk melindungi sel dan menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap kaku. Di dalam tubuh manusia ada sekitar 200 jenis sel dengan jumlah lebih dari 50 miliar sel. Pada umumnya, ukuran sel sangat kecil atau mikroskopis, sehingga hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Akan tetapi, ada 2 sel yang berukuran besar atau makroskopis, yakni yang pertama sel telur burung unta dan juga sel syaraf jerapah. Gambarnya bisa dilihat di bawahnya itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa saja sih sebenarnya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ada perbedaannya loh teman-teman. Yang pertama, dilihat dari kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk sebagai tempat fotosintesis. Akan tetapi pada sel hewan tidak ada kloroplas. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel. Sedangkan di dalam sel hewan tidak ada dinding sel. Sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom dan tidak mempunyai sentriol. Akan tetapi di dalam sel hewan mempunyai lisosom dan mempunyai sentriol. Secara bentuknya, sel tumbuhan bersifat tetap, tidak berubah. Pada sel hewan, bentuk sel tidak tetap atau berubah-ubah. Sedangkan selanjutnya pada sel tumbuhan, ukuran vakuola adalah lebih besar. Akan tetapi pada sel hewan, vakuola berukuran kecil, ada kalanya bahkan pada sel hewan tidak mempunyai vakuola. Ukuran sel pada tumbuhan lebih besar dibandingkan ukuran sel pada hewan yang lebih kecil. Nah, itu tadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya, teman-teman. Nah, untuk tugas selanjutnya untuk kalian adalah silahkan direnungi dan dipahami materi yang saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, cari tahu mengapa pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Silahkan ya dicari tahu dan ditulis, dijelaskan sejelas mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.